Bapak Ibu sekalian, peserta pelatihan pagi ini, ya, saya mendapat giliran untuk berbicara mengenai bagaimana proses produksi itu perlu dilakukan di industri kosmetik. Ya, memang industri kosmetik, ya, orang menganggap bahwa industri kosmetik pasti lebih sederhana dibanding dengan industri obat atau industri TMHS dan sebagainya. Tapi tetap saja di sana ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Karena pengguna-pengguna kita ini kan tidak bisa mengetahui produk kita itu bermanfaat ataupun aman atau tidak untuk digunakan. Berbeda kalau konsumen itu membeli barang elektronik, membeli mobil bahkan, atau membeli handphone. Mereka bisa melihat dari awal, mengetes, bahkan mengkualifikasinya. Handphone yang akan saya beli bagus atau tidak, mobil yang saya beli bagus atau tidak, dicek bagian-bagiannya sehingga yakin bahwa aman. Tapi kalau untuk obat, untuk kosmetik, TMHS, kosmetik saja terutama, itu sulit. Konsumen itu tidak pada posisi untuk bisa melihat bahwa kosmetik yang saya beli ini bisa saya lihat seperti saya akan membeli handphone itu tadi. Jadi memang disinilah pentingnya, ya, regulator dalam hal ini Badan POM menyiapkan regulasi yang terkait dengan proses penyediaan produk kosmetik ini, karena posisi itu yang namanya regulator pasti akan pada posisi untuk bagaimana melakukan yang terbaik untuk melindungi konsumennya. Jadi bukan sesuatu yang harus diperdebatkan bagaimana, tapi itu kita harus mengetahui posisi itu juga. Dan memang itu satu kewajiban yang harus dilakukan dengan baik. Melindungi konsumen. Konsumen tidak bisa melihat produk yang saya beli ini, mau kosmetik, mau obat, itu aman atau tidak. Yang bisa menjamin itu hanya produsennya saja. Ya, beda dengan yang membeli handphone. Justru bisa kita periksa dari awal. Nah, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah di dalam proses produksinya. Ya, proses produksinya harus seperti apa kita membuat produk kosmetik ini. Ya, nah kita lihat dari mulai bagaimana kita menyiapkan bahan awal. Nah, bahan awal yang terbanyak dipakai dalam kosmetik, karena sediaan kosmetik umumnya adalah setengah padat, cairan, itu banyak sekali. Nah, salah satu yang paling harus perlu diperhatikan adalah air. Karena air adalah bahan baku yang sangat penting ini. Makin besar industri kosmetiknya, maka kebutuhan akan airnya akan menjadi banyak sekali. Nah, air ini membuatnya bagaimana sih? Kan kita kadang-kadang menganggap air saja, tapi sebetulnya air ini adalah salah satu bahan baku dari produk yang akan diolah. Ya, karena itulah air harus kita kendalikan bagaimana membuatnya. Dan yang menarik adalah air ini adalah bahan baku yang tidak pernah diuji. Beda dengan Bapak Ibu sekalian membeli bahan baku yang lain. Ya, bahan baku apa saja yang Bapak Ibu sekalian beli, paling tidak sampai di tempat di pabrik Bapak Ibu sekalian akan diambil sampel kemudian diuji. Nah, bagaimana dengan air? Apalagi air yang dibuat oleh industri yang menengah ke atas yang prosesnya continuous. Memang air adalah produksinya adalah continuous manufacturing, tidak diperiksa setiap batch-nya karena tidak bisa dibedakan batch-batch-nya. Karena itulah air itu harus dikendalikan dengan baik, ya. Karena air itu adalah membawa segala macam mau mineral, bahkan mikroba pun akan ada di dalam air. Nah, itulah kenapa proses pembuatan air sebagai bahan baku di sini perlu diperhatikan, ya. Beberapa cara untuk mengolah bahan baku untuk menghilangkan mineral-mineral ataupun ion-ion yang tidak diperlukan, deionisasi atau demineralisasi. Kita bisa menggunakan berbagai macam cara.
bisa menggunakan reverse osmosis, bisa menggunakan metode penukar anion kation. Ya, penukar anion kation kita menggunakan resin anion, resin kation, atau gabungan dari keduanya. Disebutnya mixed bed. Kalau yang terpisah, satu kolom sendiri mengandung resin kation, satu kolom sendiri mengandung resin anion. Ya, yang tugasnya menarik ion-ion di dalam air yang tidak diperlukan, sehingga air hanya akan keluar sebagai air saja, H positif dan OH negatif, ya, H2O saja. Nah, metode yang lebih maju lagi menggunakan reverse osmosis, ya, dengan menggunakan membran. Membran yang bisa menahan ion-ion yang tidak diperlukan dan yang bisa melewati membran tersebut adalah air saja, ion H dan OH saja yang bisa lewat, ya, yaitu menggunakan membran reverse osmosis. Nah, kemudian juga di dalam sistem pengolahan air pada umumnya dilengkapi dengan sistem ultraviolet. Ini bukan untuk membunuh semua mikroba, tapi mengendalikan cemaran mikroba karena sinar ultraviolet kalau menggunakan sinar UV dengan panjang gelombang yang benar, ya, maka dia mempunyai sifat untuk merusak sel dari mikroorganisme. Nah, ini banyak digunakan di sini, tapi harus diperhatikan lampu UV yang dipakai, panjang gelombangnya harus yang benar, karena panjang gelombang sinar UV itu ada bermacam-macam, ya, ada 3 tingkat paling tidak yang banyak digunakan, ya. Nah, kemudian air, ya, air itu adalah salah satu hal yang bisa ditumbuhin oleh mikroba, sudah pasti, ya. Biarpun mikroba yang tumbuh dalam air bisa disebut mikroba-mikroba yang kurus, karena hanya ada air toh. Makanan atau nutrisi yang lainnya itu hampir tidak ada, sehingga kalaupun ada mikroba, mikrobanya tergolong mikroba yang kurus, ya. Nah, jadi pada prinsipnya untuk memeriksa mikroba dalam air itu diperlukan media pembiakan mikroba yang nutriennya tinggi, ya. Itu saya tidak membahas lebih lanjut di sini, ya. Jadi salah satu cara untuk menjaga mengendalikan cemaran mikroba tadi menggunakan sinar UV, kemudian air ini disirkulasikan, ya. Disirkulasikan selama penggunaan itu. Kalau industrinya menengah ke atas pasti ruang produksinya banyak, dari tempat penampungan air yang dibuat, dia disirkulasikan ke seluruh ruangan, berputar, sirkulasi. Ini juga ada tujuannya. Tujuannya untuk menjaga supaya mikroba itu tidak tumbuh, ya, supaya dia bergerak terus airnya ini. Nah, pergerakannya, karena itulah pergerakan airnya, kecepatannya juga harus diatur, bagaimana pergerakannya itu harus sentrifugal dan segala macam. Itu adalah teknologi pengolahan air, ya, yang advance, ya. Tapi kenapa disirkulasikan? Itu harus dilakukan untuk menjaga supaya tidak muncul pertumbuhan mikroba. Nah, yang tidak disirkulasikan, ya jangan disimpan lebih dari 24 jam. Nah, itu dalam rangka menjaga supaya mikrobanya tidak tumbuh. Biarpun mikroba pada kenyataannya pasti akan selalu membelah diri setiap 20 menit sekali. Tapi paling tidak kita harus menjaga supaya bagaimana jangan melebihi 24 jam, karena mikrobanya akan banyak sekali, ya. Nah, kemudian yang tidak disirkulasikan ini juga perlu dipanaskan. Ya, dipanaskan, misalnya, ya, dilakukan tindakan dengan melakukan pemanasan sebelum digunakan dalam rangka mengurangi cemaran mikroba. Karena kalau ada cemaran mikroba di dalam air, otomatis ini akan terbawa ke dalam produknya. Dan kalau sudah menjadi produk, di sana akan ketemu dengan karbohidrat, bisa jadi ketemu dengan sedikit protein, lemak. Nah, itu akan mempercepat pertumbuhan mikroba yang akan memberikan dampak yang
buruk untuk produk yang kita buat, kosmetik yang kita buat. Karena ada air, ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Nah, itu akan menjadi habitat untuk tumbuhnya mikroba. Nah, inilah kenapa air harus dikendalikan dengan baik di sini ya. Nah, kemudian kita lihat lagi ya. Kita lihat bagaimana. Nah, kemudian air seperti apa? Nah, air ini juga perlu, tadi sudah saya uraikan bahwa dia harus sirkulasi. Sirkulasi ini adalah kalau benar diatur kecepatannya, diatur alirannya, ya, maka dia akan bisa mencegah ataupun mengendalikan pertumbuhan mikroba. Dan supaya tidak terbentuk air yang tidak mengalir, ya, maka air yang terjebak tidak mengalir ini biasanya posisinya ada dari pipa sampai ke keran. Nah, itu disebutnya dead leg atau bagian yang tidak bisa, kalau alirannya di dalam pipa itu berputar, yang di sebagian dari pipa untuk keran itu dia akan diam saja. Nah, disitulah air yang diam akan menyebabkan pertumbuhan mikroba menjadi lebih cepat. Ya. Nah, kemudian juga material pipa yang digunakan harus terbuat dari bahan yang inert. Intinya harus terbuat dari material yang inert. Dan kalau menggunakan metal atau besi, harus dibuat dari stainless steel. Jadi bukan, persyaratannya adalah pipa-pipa air harus terbuat dari stainless steel. Bukan itu. Tapi harus terbuat dari bahan yang inert. Dan itu cukup banyak, selain stainless steel, merupakan bahan-bahan yang inert. Silahkan Bapak Ibu sekalian mengelaborasi itu lebih lanjut, banyak material yang bisa dipakai untuk itu ya. Nah, asalkan dia tidak mengandung radikal-radikal bebas. Kalau misalnya PVC, polivinil klorat, itu kan klornya itu bisa lepas. Nah, itu makanya tidak boleh dipakai itu karena tidak inert ya. Nah, kemudian sistem pengolahan air juga harus disanitasi. Air di dalam pipa pasti akan tumbuh mikroba. Mikroba kalau sudah tumbuh di dalam pipa, maka dia akan membentuk koloni di dalam lapisan pipa ini. Dan koloni ini karena terbentuk dari material mikroba yang khusus, polisakarida yang dibuat oleh mikroba, ya, maka dia sulit, relatif sulit untuk dihilangkan. Ya. Nah, kalau sudah demikian, maka penghilangannya harus perlu usaha yang ekstra, menggunakan bahan kimia ataupun dengan sistem-sistem yang lain. Jadi sebelum terbentuk hal seperti itu, dilakukan yang namanya sanitasi secara berkala. Bisa menggunakan air panas, artinya air di dalam sistem pipa itu dipanaskan dengan heat exchanger sampai suhu 80-90 derajat, kemudian ditahan selama sekian, dan itu harus diperiksa efektivitasnya. Nah, kemudian baru diturunkan lagi suhunya, atau menggunakan bahan kimia, bahan-bahan yang terbuat dari basa yang kuat ataupun menggunakan ozon. Nah, itu bisa dipakai untuk mensanitasi air ya. Nah, ini yang dipakai untuk itu. Nah, kemudian karena air itu adalah merupakan bahan baku, karena itulah perlu dimonitor kualitasnya ya. Nah, kualitas air apa yang harus diperiksa? Ya sesuai dengan standar air minum, peraturan Menteri Kesehatan untuk air minum. Itu yang harus diuji secara berkala, ya, supaya air yang digunakan bebas dari mineral-mineral yang tidak diinginkan. Nah, kemudian pengujian ini paling tidak dilakukan minimal setahun sekali, ya, atau bila terjadi penyimpangan, misalnya tiba-tiba kok produk kita banyak sekali mengandung mikroba, dan setelah ditelusur itu salah satunya penyebabnya airnya, kemudian dilakukan perbaikan sistem pengolahan air. Nah, setelah dilakukan perbaikan misalnya dilakukan pengujian kembali ya. Dan bila terjadi penyimpangan dari kualitas air, yang penting harus ditindaklanjuti. Bagaimana mengembalikan kualitas air itu sesuai dengan persyaratan yang sudah ditetapkan. Oke. Nah, kemudian bahan yang lain bagaimana?
setiap bahan awal harus dibuat spesifikasinya, harus memiliki spesifikasi yang jelas. Ya. Nah, semua bahan awal harus diperiksa, diverifikasi, ya, terhadap spesifikasi yang sudah kita tetapkan. Ya. Nah, dan ini penting supaya nanti setiap bahan baku yang dipakai oleh produk jadi kita bisa ditelusur menggunakan bahan baku yang mana dan sebagainya. Caranya dengan memberikan nomor pad dan sebagainya. Tapi yang penting bahan baku harus diperiksa kualitasnya. Ya. Kemudian dilihat secara apa? Secara prosedur kita harus menentukan siapa pemasoknya yang sudah disetujui, kemudian bagaimana jenis jumlah kemasannya kondisinya seperti apa, apakah rusak, bocor, kotor, dan sebagainya. Nah, itu harus diperhatikan saat kita menerima bahan baku. Dan bahan-bahan itu harus dikarantina sebelum dipakai. Ya, karena harus dipastikan hanya yang sudah diperiksa yang boleh dipergunakan. Dan kemudian diberikan penandaan yang jelas supaya memudahkan pelacakan sampai produk yang nanti kita buat. Nah, kemudian juga diambil sampel untuk diperiksa kualitasnya tadi. Jumlahnya harus sesuai, ya, harus sesuai dengan prosedur yang kita tetapkan. Karena jumlahnya yang sesuai itu adalah sesuai dengan kebutuhan apa saja yang parameter yang akan diperiksa, ya. Kemudian setelah diuji harus ditetapkan statusnya, apakah ditolak, apakah diluluskan untuk dipakai untuk produksi, ya. Nah, ini perlu disiapkan penandaan yang jelas, diberikan label misalnya, label identitas, ya, mengenai material isinya apa di dalam kontainer atau di dalam wadah, dan labelnya ini harus jelas mengenai nama produknya, nomor kodenya, tanggal pembuatan, pabrik masuk, dan sebagainya, label identitas. Dan label ini dibuat jangan sampai menutupi label identitas asli yang dibuat oleh pabrik pembuat bahan baku tersebut. Supaya bisa kita cocokkan ini, bahwa kita memang menguji, memang kita memeriksa pada saat material itu datang. Ya. Nah, kemudian hasil pengujian dicatat di dalam buku log, ya, supaya kita bisa melihat kembali hasil pengujian dari bahan-bahan yang kita terima. Nah, itu verifikasi bahan. Nah, perlu juga diperhatikan yang tadi, yaitu pada saat menerima apakah bocor wadahnya, ya, apakah wadahnya bocor, berlubang, terbuka, dan sebagainya. Ya, nah kemudian bila ditemukan, ya, adanya penyimpangan, ya, maka harus diambil tindakan melaporkan kepada bagian pembelian untuk ditindaklanjuti lebih lanjut. Ya, karena itu penting sekali untuk memastikan bahwa wadah-wadah yang diterima itu pada saat diterima dalam keadaan utuh, sehingga sebelum dilakukan tindakan lebih lanjut pada saat menerima material, wadah-wadahnya itu perlu dibersihkan, ya, diperiksa kebersihannya. Kalau perlu dilakukan pembersihan sebelum disimpan di dalam gudang penyimpanan kita. Dan kalau tadi ketemu setelah waktu pembersihan itu ada bocor yang rusak, segera dilaporkan kepada bagian pembelian untuk ditindaklanjuti. Ya, nah karena penting kita harus menjaga kebersihan wadah-wadah bahan baku ini supaya pada saat dikirim ke bagian produksi tidak ada kotoran-kotoran ataupun cemaran-cemaran lain yang ikut terbawa ke dalam bagian produksi. Yang kita tidak tahu cemarannya itu apa. Ya, kalau itu cemarannya mikroba kan merugikan produksi kita sendiri. Jadi pastikan kebersihan sebelum masuk ke dalam ruang produksi. Bahkan sebelum masuk ke ruang produksi pada saat akan disimpan di gudang, pastikan wadah-wadahnya dalam keadaan bersih. Kalau bersih, dalam keadaan kering, bersih, maka kita bisa menjaga tidak akan ada muncul pertumbuhan jamur, kapang, mikroba, dan sebagainya. Ya, nah, itu
bahan baku seperti ini. Dan bahan baku yang tadi setelah diperiksa, maka akan diberikan status. Statusnya itu memenuhi syarat atau tidak, atau statusnya ditolak. Tidak boleh digunakan. Ya, ditolak karena tidak memenuhi spesifikasi pada saat diuji, tidak sesuai pesanan, ataupun terjadi kerusakan, bocor, tercemar, atau bahkan kita lihat tanggal kadaluarsanya sudah terlampaui, maka otomatis semuanya ini akan ditolak. Dan diberikan label status sekarang. Kalau tadi ada label identitas, sekarang harus ada label status yang menyatakan bahwa ini ditolak, tidak memenuhi syarat, karena tidak memenuhi spesifikasi, tidak sesuai pesanan, bocor, kotor, atau kadaluarsanya sudah terlampaui. Nah, supaya juga tidak tanpa sengaja terpakai saat diproduksi, maka di gudang pun harus dilakukan tindakan yang benar. Ya, harus diberi label status yang jelas ditolak. Mungkin warnanya diberikan menyolok, supaya semuanya memperhatikan, oh ini labelnya merah misalnya. Kenapa merah? Karena ditolak. Kemudian harus disimpan di area di dalam gudang yang disiapkan untuk menyimpan bahan-bahan yang ditolak. Ya, sehingga tidak ada alasan tanpa sengaja terpakai masuk ke ruangan produksi. Nah, kemudian bahan yang ditolak yang sudah disimpan di ruang tersendiri, diberikan label yang jelas, diproses lebih lanjut dengan bagian pembelian. Apakah harus akan nanti dilakukan pengujian ulang, dikembalikan pemasok, atau dimusnahkan. Nah, itu nanti sesuai dengan perjanjian antara pabrik dengan pembuat ataupun manufaktur dari bahan-bahan baku tersebut. Ya, yaitu bahan yang ditolak. Nah, salah satu tadi kan ada syarat bahwa material yang dipakai untuk pembuatan obat jadi harus bisa ditelusur. Salah satu metode untuk menelusuri bahan baku apa yang dipakai, ya menggunakan sistem nomor batch. Jadi semua bahan baku yang diterima harus diberi nomor batch, ya, sehingga bisa dilihat di dalam nomor batch itu biasanya ada kode-kode untuk kapan diterima, nama produknya apa, tanggal diterima, ataupun bulan, ataupun tahun, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, ini setiap pabrik harus mempunyai standar prosedur bagaimana membuat nomor batch ini. Ya, sehingga setiap bahan baku ataupun nanti obat jadinya akan diberikan nomor batch supaya mudah ditelusuri, mudah dilihat kapan bahan bakunya diterima, diproduksi dan sebagainya, atau obat jadinya kapan dibuat dan sebagainya dan sebagainya. Ya, nah ini ada sistem pemberian nomor batch. Nah, nomor batch ini harus dibuat spesifik, tidak berulang untuk produk yang sama, ya, supaya tidak terjadi kekeliruan. Misalnya membuat kosmetik obat jadi A, maka obat jadi A ini nomor batch-nya selalu berurutan. Atau bahan baku X, kita membeli bahan baku X, maka dibuat nomor batch yang nanti berurutan kalau kedatangan kedua, kedatangan ketiga, dan selanjutnya. Ya, sehingga supaya tidak terjadi campur baur. Ya. Dan di dalam nomor batch ini akan menjelaskan kode produk, tahun pembuatan, urutan pembuatan, ya, dan sebagainya, tergantung kebutuhan informasi yang dibutuhkan. Nah, kemudian nomor batch ini kalau untuk obat jadi harus dicantumkan pada label kemasan primer dan kemasan sekunder, sehingga mudah dibaca. Dan yang perlu diperhatikan, harus menggunakan tinta ataupun bahan lain yang tidak mudah terhapus. Karena ini akan terus ikut sampai ke tangan konsumen. Konsumen akan bisa membaca nomor batch-nya, tanggal dibuat, tanggal kadaluarsa, dan sebagainya. Apalagi konsumen sekarang, mereka sangat memperhatikan sekali namanya tanggal kadaluarsa. Ya, mereka akan sudah menjadi lebih pandai, tidak mau menggunakan barang-barang yang kadaluarsanya pendek-pendek. Ya, nah kemudian pada saat pembuatannya
catatan pemberian nomor batch ini harus dicatat nih, untuk bahan baku X tadi diterima tanggal berapa, kapan ini dan sebagainya, nomor batch-nya sekian, diterima yang kedua, nomornya. Begitu juga produk A yang dibuat nomor 1 sekian, kapan, nah itu ada pencatatannya. Kalau mau menggunakan sistem manual, menggunakan buku log, silahkan. Kalau yang sudah modern, industrinya besar, menggunakan sistem komputerisasi, silakan. Tapi yang penting semuanya bisa ditelusuri dan dilacak kembali. Ya, itu adalah sistem penomoran batch. Nah, kemudian kita masuk ke bagaimana cara mulai kita memproduksi. Ini kita mulai dengan penimbangan. Sebelum menimbang harus dipastikan ruangan timbang keadaannya selalu bersih, kering, bebas dari bahan lain kecuali bahan-bahan yang akan ditimbang untuk batch yang akan diolah. Ya, nah ini kalau diperlukan, ini ada ruang transit terpisah dengan ruang timbang untuk melakukan bahan-bahan yang akan ditimbang. Ya, bahan yang dikirim dari gudang diletakkan di dalam ruangan transit ini sambil menunggu untuk ditimbang. Ya, silakan itu diatur, didesain, dirancang sesuai dengan kebutuhan besar kecil volume yang Bapak Ibu sekalian akan buat nantinya. Kemudian penimbangan ini harus dilakukan di ruang timbang dan syaratnya menggunakan peralatan atau timbangan yang sudah dikalibrasi. Kenapa? Karena kalibrasi itu bukan sekedar untuk CPKB. Kalibrasi itu adalah ketentuan yang diatur, pasti diatur di dalam satu negara oleh lembaga meteorologi. Itu adalah bertanggung jawab untuk memastikan semua alat ukur yang dipakai untuk perdagangan harus dikalibrasi. Nah, CPKB juga berbicara, semua timbangan harus dikalibrasi. Perdagangan, iya, karena produk Bapak Ibu sekalian akan dijual, itu pasti akan harus memenuhi standar kalibrasi. Apalagi, bukan hanya CPKB yang mempersyaratkan, tapi lembaga meteorologi yang mewakili negara secara penuh yang bertanggung jawab dan semua alat ukur juga mensyaratkan itu, ya. Nah, kemudian penimbangan harus diukur, harus dicatat, dan jika memungkinkan disaksikan oleh orang yang berbeda. Dalam rangka apa? Memastikan jumlah yang ditimbang itu benar, material yang ditimbang itu benar. Ya, dan itulah metode, prosedur bagaimana ditetapkan dalam rangka penimbangan ini tadi. Nah, kemudian pengolahan. Pengolahan semua bahan yang akan diolah harus yang sudah lulus uji. Spesifikasinya silahkan ditetapkan melalui KKI, Farmakope Herbal, Farmakope Indonesia, atau COA dari produsen. Nah, itu yang akan menjadi standar di tempat Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan setiap pabrik harus mempunyai standar spesifikasi pengujian bahan yang akan digunakan. Ya, harus sesuai dengan prosedur yang kita susun di dalam industri masing-masing. Ya. Dan selama proses pembuatan harus dilakukan pengawasan selama proses untuk memastikan konsistensinya, misalnya kalau dalam bentuk krim, konsistensinya, berat jenisnya, ataupun homogenitasnya bagus. Nah, pengawasan selama proses pengolahan dapat dilakukan oleh bagian pengawasan mutu atau orang produksi. Yang penting ada prosedur bagaimana melakukan pengawasan dalam proses dan sudah di-trainingkan, itu yang paling utama. Ya, orang personel pengawasan mutu kalau tidak dilatih, tidak menggunakan prosedur yang benar, hasilnya juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Nah, kemudian selama proses pengolahan, bila terjadi penyimpangan, harus dilakukan penanganan penyimpangan yang benar. Nah, kemudian setelah produknya diolah dengan baik, diberikan penandaan, ya, penandaan terhadap produk tersebut sampai nanti produk jadinya diperiksa oleh bagian pengawasan mutu dan dinyatakan memenuhi syarat baru boleh diedarkan. Ya. Nah, kemungkinan yang perlu diperhatikan adalah harus dijaga adanya kontaminasi silang pada semua tahapan proses pengolahan. Nah, bagaimana untuk menghindari terjadinya kontaminasi silang? Maka perlu dilakukan hal-hal, misalnya pembuatan produk yang berbeda tidak dilakukan
secara bersama-sama dalam ruangan yang sama. Jadi di dalam ruangan pengolahan pencampuran satu krim, jangan ada dua jenis produk supaya tidak terjadi salah ambil material yang produk yang A masuk ke produk yang B, terjadi campur baur, ya. Kemudian kita memperhatikan juga tingkat cemarannya, polutan, pengolahan produk serbuk, apalagi yang serbuk ini pasti menghasilkan serbuk-serbuk atau dust yang berterbangan. Nah, ini diperlukan dust collector menghisap debu-debu yang berterbangan di dalam ruangan tersebut sehingga tidak mencemari produk-produk yang lain, ya. Kemudian tidak tertutup kemungkinan selama pengolahan mesinnya rusak, itu bisa terjadi kapan saja. Tapi yang penting, waktu memperbaiki peralatan harus dihindarkan, jangan dilakukan pada saat proses pengolahan sedang berjalan. Tunggu misalnya sampai pengolahan selesai, produknya dikeluarkan dari wadah tersebut, baru mixernya diperbaiki dan sebagainya. Sehingga tidak ada risiko, misalnya ada cipratan oli ataupun citraan bahan pelumas yang lainnya ke dalam produk yang sedang diolah. Ya, ini kembali lagi karena konsumen kita tidak akan bisa melihat kalau ada masalah di dalam kosmetik yang kita beli. Ya. Kemudian yang memberikan kontribusi juga adalah kebersihan area pengolahan. Ini atau lini pengemasan. Ini juga jangan mencampur adukkan produk A dengan produk B tadi diolah di area yang sama, ruangan yang sama, atau produk A dengan produk B dikemas di dalam area yang sama. Nah, ini area pengemasan yang sama, paling tidak harus dipisahkan. Tapi bagaimana cara memisahkan lini pengemasan itu dengan pembatas-pembatas yang bisa menghindarkan terjadinya campur baur itu tadi. Ini risiko kontaminasi tadi. Nah, sekarang kita melihat bagaimana dengan produk kering. Produk kering yang menjadi masalah adalah debu yang ditimbulkan saat dicampur. Karena itu di sini yang paling penting di dalam produk kering adalah adanya fasilitas vakum atau dust collector menghisap udara yang berisi debu-debu itu tadi, ya, sehingga debunya tidak masuk ke produk yang lain. Nah, bila volume yang diolah itu besar, volumenya banyak, batch size-nya besar, maka kalau perlu dilakukan secara tertutup. Ruangannya dipisah secara tertutup dengan area pengolahan yang lain. Ya. Dan kemudian menambahkan penghisap debu di masing-masing ruangan, ruangan timbang, ruangan pencampuran, ruangan pengisian, dan ruangan pengemas. Ini tergantung pada volume jumlah produk yang Bapak Ibu sekalian olah. Ya. Nah, kemudian harus diperhatikan penghisap debu ini harus efektif penempatannya. Diletakkan di dekat di mana sumber debu terjadi pada saat dicampur. Tapi juga jangan terlalu dekat juga, karena nanti bahan yang Bapak Ibu sekalian olah akan hilang semua terhisap oleh penghisap debunya. Ya. Dan kemudian bila diperlukan juga, karena kegiatannya makin besar dan makin besar, maka kalau perlu diberikan ruang antara koridor dengan ruangan pengolahan, diberikan ruang antara supaya debu dari ruang pengolahan tidak masuk ke koridor dan sebagainya. Silakan tindakan itu sesuai dengan tingkat kesulitan dan besar kecilnya ataupun jenis produk yang Bapak Ibu sekalian olah nanti, ya. Itu tergantung. Nah, kemudian produk basah bagaimana? Nah, produk basah ini yang paling ciri khasnya adalah pertumbuhan mikroba. Jadi di sini perlu kita memperhatikan supaya cemaran mikroba ini tidak muncul di dalam produk yang kita olah. Maka pembersihan peralatan produksi, pencuciannya, ya, sanitasi, alat pengaduk, alat pengukur, termometer. Nah, itu harus yang benar. Dibersihkan, dicuci, kemudian dibilas dengan air bersih yang mengalir dalam rangka menghilangkan cemaran-cemaran mikroba. Cemaran mikroba ini tidak akan pernah nampak dengan mata kita karena sangat kecil sekali. Kalau besar-besar ya gampang saja kita hilangkan satu demi satu. Tapi karena kecil, maka caranya adalah hanya
mencuci yang benar, menggunakan deterjen, membilahnya dengan air mengalir yang bersih, dan sebagainya. Ya. Kemudian ruangan ini juga perlu diperhatikan, karena ruangan itu yang sudah dipakai, yang akan dipakai untuk mengolah, ada udara, di dalam udara pasti ada mikroba. Makanya pentingnya di dalam bangunan nanti diperhatikan kebersihan udara di dalamnya. Bagaimana memastikan udara di dalam ruangan itu bersih. Ya. Nah, kemudian ventilasinya. Kenapa perlu ventilasi? Nanti di bangunan kita lihat lebih lanjut. Udara yang mengandung mikroba ini harus dibersihkan. Dengan cara bagaimana membersihkannya? Ya mengganti udara di dalam ruangan tersebut. Mengganti udara dalam ruangan tersebut, bagaimana caranya? Ya mengalirkan udara yang kotor itu keluar. Memasukkan udara yang bersih dari sistem pengolahan tata udara. Dan menjamin yang bersih, maka udara yang masuk itu harus diberikan penyaring dan sebagainya. Ya, itulah cara membersihkan udara. Kemudian dianjurkan juga menggunakan sistem yang tertutup supaya tidak tercemar oleh udara yang di luar. Nah, kemudian bagaimana ini dilakukan yang secara tertutup ini? Maka mulai dari pengolahan, pencampuran, itu dalam keadaan kondisi tertutup. Dan bagaimana memindahkannya? Memindahkannya misalnya dengan sistem karbonasi. Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa bayangkan misalnya kalau ini industrinya besar-besar nih, kalau untuk yang menengah ke atas, volumenya besar-besar, diolahnya di lantai 2, mengaduknya, kemudian mengemasnya di lantai 1, dipindahkan menggunakan gravitasi, atau menggunakan udara tekan. Kalau misalnya hanya satu lantai, dari mixer ditekan ke ruang pengisi mesin filling, ditekan dengan udara yang inert, misalnya nitrogen dan sebagainya. Nah, itu bisa menggunakan sistem yang mana saja. Tapi yang penting, kalau di dalam sistem yang tertutup ini, pipa-pipanya harus diberikan tanda yang jelas. Mengalirnya ke arah mana, ya. Kemudian diberi kode, ini materialnya apa, dan sebagainya. Ya. Kemudian, pengawasan dalam proses untuk mengambil sampel krim dari mixer, dari pipa dan sebagainya dilengkapi dengan kran untuk mengambil sampel. Ya, nah itu yang penting kalau sistemnya tertutup. Oke. Nah, kemudian perlu juga kalau sistemnya tertutup, ini untuk alat-alat yang modern ini terutama, itu pasti mixer dan sebagainya dilengkapi dengan cleaning in place. Artinya mereka dilengkapi dengan prosedur untuk membersihkan secara otomatis, ya. Nah, ini juga harus diperhatikan bagaimana CIP ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian tangki pemipaan itu juga harus dibuat menggunakan bahan-bahan yang inert dan biasanya terbuat dari stainless steel karena dipakai biasanya mixer ataupun mesin-mesin itu pasti menggunakan metal, dan karena terbuat dari metal maka perlu dipakai material stainless steel yang inert, ya. Nah, kemudian pengolahan produk aerosol ini, aerosol biasanya mengandung bahan-bahan yang mudah meledak, ya. Jadi membuat aerosol ya harus dibuat terpisah, dibikin di dalam ruangan yang dindingnya tahan ledakan, tombol-tombol stop kontak steker digunakan yang explosion proof, aliran udara ventilasinya harus bagus supaya aliran kalau mengandung udara dalam ruangan mengandung bahan yang mudah terbakar, dia akan terbilas dengan baik. Dan perlu juga dilengkapi dengan detektor gas. Gas apa yang dipakai di sana? Gas oksigen ataupun gas nitrogen atau CO2, ya, mana yang dipakai. Dan kalau untuk yang cairan, krim, dan salep, ini sesuai dengan yang tadi untuk produk basah, yang penting adalah menghindarkan cemaran mikroba. Sistemnya dianjurkan yang tertutup, ya, menghindarkan adanya cemaran mikroba. Dan perlu juga holding time waktu pengisian. Kalau krim, salep, cairan itu dibuat hari ini, sampai seberapa lama dia akan dikemas? Apakah besoknya atau lusa? Tergantung besar kecil batch-nya.
dan karena itu krim, salep, cairan itu bukan produk steril, maka otomatis sebetulnya di dalam penyimpanannya terjadi perkembangbiakan mikroba, sehingga perlu dilihat berapa lama boleh disimpan di dalam bentuk box tadi, ya. Itu perlu diperhatikan itu semua. Nah, izin juga Bapak, waktu ya, paparan tinggal 10 menit ya Bapak. baik, baik Bu. Nah, kemudian bagaimana produk-produk basah yang lainnya? Tangkinya seperti apa, ya? Tadi sistem pengukurnya dikualifikasi, diverifikasi, ya, pencampurannya divalidasi dan sebagainya, nanti proses produksinya seperti apa, ya. Nah, di sini saya ingin menampilkan bagaimana kita melihat kajian proses ini dari material ditransfer, ditimbang, dicampur, diisi, pencampuran akhirnya, kemudian dikemas dan pengemasan air. Ini yang perlu dilakukan pengawasan dalam proses. Pada saat penimbangan, pencampuran, pengisian, ya, pengemasan dan sebagainya. Disinilah yang perlu diperhatikan pengawasan dalam prosesnya. Ya, di dalam tahapan ini perlu dilakukan yang namanya optimalisasi proses. Di sini mungkin kalau dibaca ini mungkin tidak terlalu jelas, saya akan masuk ke sini saja. Di dalam tahapan proses pasti akan ada input, akan ada variabel, dan ada tahapan proses sendiri pengawasannya dan output yang diharapkan apa. Itu pasti akan terjadi hal seperti ini. Ada input, ada output, variabel yang diberikan, dan pengawasannya apa. Contohnya adalah ini, inputnya bahan baku, bahan pewarna, peragat. Tahap prosesnya pencampuran. Variabelnya apa? Ukuran batch, kecepatan pengadukan, waktu pengadukan. Pengawasannya apa? pH, viskositas, homogenitas. Outputnya apa? Campuran krim dengan konsistensi yang homogen dan sebagainya. Nah, tahapan-tahapan ini pasti akan menjadi, output akan menjadi tahapan selanjutnya. Dan ini akan melangkah. Langkah 1, langkah 2, langkah 3. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu sekalian perhatikan supaya kita nanti bisa melihat apa-apa saja proses pengawasan yang perlu dilakukan dan bagaimana caranya, bagaimana prosedurnya. Karena ini akan menjadi satu rangkaian proses dari awal sampai akhir. Ya. Nah, kemudian pengemasan, lini pengemasan harus bersih. Selama proses pelabelan dan pengemasan, pengambilan secara acak untuk memeriksa bobot, penampilan, ya, jumlah sampel yang diambil, bagaimana, apakah cukup, ya, bila terjadi penyimpangan, apa yang akan dilakukan, ya. Setiap lini pelabelan, pengemasan harus ada penanda yang jelas supaya apa? Supaya tidak terjadi campur baur antara produk A, produk B, dan produk C dan yang lainnya. Nah itu, ya. Ini lini pengemasan harus dibikin menjadi bebas dari produk-produk lainnya sebelum dipakai untuk mengemas satu jenis produk. Nah, kemudian satu lini hanya boleh digunakan untuk mengemas satu jenis produk. Ya. Kemudian setelah proses pengemasan selesai, maka sisa label harus dikumpulkan. Sisa bahan kemas harus dikumpulkan, dicatat, dihitung untuk dikembalikan ke gudang. Gunanya apa? Menghindarkan adanya risiko dia ada bagian bahan kemas yang gabung ke produk yang lain. Dilakukan rekonsiliasi, menghitung produk akhir yang diperoleh dengan sisa-sisa komponen wadah, tutup, dan yang lainnya. Dan ini nanti semuanya dicatat di dalam catatan pengemasan batch. Ya. Nah, kemudian kalau dalam satu kotak ada yang isinya tidak penuh, harus jelas dituliskan berapa isinya. Kalau biasanya isinya 30, maka kalau tidak penuh hanya diisi berisi 10 dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Nah, ini cara-cara di dalam pelabelan dan pengemasannya supaya tidak bercampur baur dan hasilnya tidak memberikan risiko pada konsumen kita. Nah, salah satu tindakan untuk menurunkan risiko kesalahan dalam pengemasan itu kita disarankan menggunakan label dalam gulungan, bukan seperti label Tom Jerry yang diambil satu-satu. Ya, setiap batch produk harus ada nomor batch-nya, statusnya, ya. Setiap wadah diberikan penandaan.
Kalau menggunakan proses mesin-mesin otomatis, maka harus ada alat pemindai atau penghitung label otomatis yang dilengkapi dengan barcode yang bisa dideteksi oleh alat barcode reader. Ya. Kemudian label, cetakan, bahan cetak yang lain diberikan tanda yang khusus supaya tidak bisa bercampur satu dengan yang lain. Kemudian dilakukan in-process control selama proses pengemasan. Ya. Dan produk yang tampilannya mirip jangan dikemas pada jalur yang berdampingan, kecuali diberikan pemisahan yang secara jelas, secara fisik. Dan pada satu palet, gunakan satu palet hanya untuk menampung satu jenis produk. Nah, kalau ada karton yang tidak penuh, diberikan penandaan yang jelas. Dan yang penting juga adalah pembersihan secara teratur. Ya, itu harus penting juga diperhatikan. Dan kalau kita menggunakan pelumas, menggunakan perekat, menggunakan tinta, cairan pembersih, maka material-material tersebut harus disimpan dalam wadah-wadah yang jelas. Diberikan label yang jelas. Supaya setiap orang tidak mengambil bahan yang berbeda ataupun bahan yang salah. Baik. Nah, jadi setelah semuanya dikemas selesai, produknya masuk ke dalam gudang, kemudian dikarantina, sambil nanti menunggu diluluskan untuk bisa dijual atau tidak. Ya, nah ini yang penting di sini. Nanti di gudang silakan karantinanya bisa menggunakan sistem label, bisa menggunakan sistem area, bisa menggunakan sistem komputerisasi atau memisahkannya secara fisik. Itu bisa saja. Yang penting ada cara, ada prosedur bagaimana memisahkan. Dan produk jadi dalam status karantina harus disertai catatan penyerahan produk jadi dari produksi ke warehouse. Ini masih karantina, simpan. Kalau dipisahkan dengan area, maka disimpan di area karantina. Kalau menggunakan sistem komputer atau secara sistem, maka di dalam komputer harus ada jelas ada penguncian, dia tidak bisa diambil karena belum diluluskan oleh bagian pengawasan mutu. Dan kemudian nanti di produknya juga diberikan tanda. Tanda itu bisa menggunakan tanda secara fisik, menggunakan label, dia rilis, dia diluluskan, atau ditolak, dan sebagainya. Ya. Dan yang paling penting nanti, label atau status dari bahan pengawasan mutu, baik secara fisik di barangnya ataupun menggunakan sistem komputer, itu memberikan tanda bahwa produknya boleh dijual. Oke, itu kira-kira yang saya ingin sampaikan di dalam proses pembuatan produk kosmetika, dan itu semuanya harus dikaji tergantung pada besar kecilnya kegiatan di pabrik Bapak Ibu sekalian. Makin besar, makin banyak yang diolah, jenis produknya makin banyak, maka risiko terjadi campur maurnya juga makin besar, sehingga harus diciptakan prosedur-prosedur untuk menghindarkan pencemaran silang, pencemaran yang lain, ataupun campur baur produk satu dengan produk yang lain. Nah, tindakan-tindakan itu dalam rangka melindungi konsumen kita, konsumen Bapak Ibu sekalian, mendapatkan produk yang aman untuk digunakan. Baik, kira-kira itu yang ingin saya sampaikan di dalam topik produksi pagi ini. Dan semoga bisa menambah wawasan Bapak Ibu sekalian dalam melaksanakan kegiatan rutin di pabrik masing-masing. Terima kasih.